Sebelum Bapak Presiden itu menandatangani, idealnya di situ ada RIA-nya, Regulatory Impact Assessment. Saya belum pernah lihat RIA-nya pemerintah itu seperti apa. ART itu menunjukkan kepada kita balik lagi ke Oktroy 1602. 1602? Ya. Itu zaman VOC di kita? Iya, Oktroy itu adalah undang-undang yang mendasari bagaimana VOC bekerja. Keputusan ini adalah keputusan yang sangat besar karena ini dampaknya itu sampai ke proklamasi loh sebenarnya. Sampai ke Undang-Undang Dasar 45 loh sebenarnya gitu. Sebesar itu apa iya sih? Sampai nggak ada. Ada satu pasal di situ yang saya tidak bisa memodelkan secara game teori. Pasal itu adalah 6.1 ayat 3. Apa itu? Kita diminta membuka lapangan kerja dan investasi di Amerika. Sementara di sini aja kita ada orang kita. Kita diminta sepakat dengan aturan undang-undang di masa yang akan datang atau regulasi yang akan ditentukan di masa yang akan datang. Lah, ini cara hukum bagaimana kan? Kan semuanya harus serba pasti dalam hukum ya. Lah kalau ini sesuatu yang akan ditentukan berikutnya, siapa yang tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, banyak sekali kritik terlontar kepada perjanjian dagang resiprokal antara Indonesia dengan Amerika Serikat atau ART. Dari banyak kritik ini, ada banyak kritik yang mendasar, ada juga pada hal-hal lain selain itu. Yang paling kencang bergulir di media massa, menurut pengamatan kami adalah kritik yang dilontarkan oleh tim dari Universitas Gadjah Mada, UGM. Di sana ada seorang yang juga merupakan kepala timnya yang kerap melontarkan kritik-kritik itu di media massa. Dan ternyata yang bersangkutan adalah sahabat lama saya ketika kami masih aktif di Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia atau ISME. Beliau, Dr. Rimawan Pradiptyo, adalah seorang doktor. Beliau mendapatkan PhD dari York University. Dan pada tahun 2024 lalu, Dr. Rimawan Pradiptyo mendapatkan gelar atau katakan menjadi salah satu dari tokoh 2024 menurut majalah Tempo. Terima kasih, Mas Rimawan. Kita akan bicara soal ART. Ya, siap. Adakah dampak langsung ataupun tidak dari penandatanganan perjanjian ini yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo dengan kondisi kita, kondisi ekonomi kita hari ini? Ya, kalau kita mau berbicara terkait dengan dampak dari ART pasca penandatanganan tanggal 19 Februari 2026 sampai sekarang dengan perekonomian kita ya sebenarnya tidak ada. Ya, tidak ada. Karena apa? Karena ART ini harus berlaku terlebih dahulu kemudian barulah kemudian berdampak. Nah, yang kami lakukan itu adalah justru melakukan studi untuk menganalisis kira-kira nanti kalau ini berjalan apa sih dampaknya? Nah, ini yang perlu kita lakukan dan sebenarnya kami masuk tuh sudah telat, Mas. Kami masuk tuh telat dan harus kita lihat juga selain tim UGM juga ada tim IPB dan juga tim UI yang sebenarnya kami bekerja independen, jadi masing-masing ngerjain sendiri aja gitu ya. Betul. Kebetulan termasuk Selios juga ya kalau ini kayaknya begitu ya, jadi 4 ya, 4 dan ini masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Nah, tapi kami semua itu terlambat semua. Kenapa? Karena yang namanya, kalau kami yang lakukan itu Regulatory Impact Assessment. RIA. Regulatory Impact Assessment terkait dengan ART itu kan Agreement on Reciprocal Trade. Ya. RIA itu seharusnya itu dilakukan sebelum draft ini ada. Bahkan sebelum draftnya ada. Jadi kan pertanyaannya, kita mau kerjasama nih dengan Amerika. Loh, kita punya aspirasi apa sih? Kan gitu ya. Kira-kira kita mengukur Amerika penginginnya seperti apa, kan gitu ya.
Dari situ kan mulailah ada diskusi. Nah, setiap kali diskusi kan selalu terjadi perubahan. Betul. Setiap kali ada perubahan, ini pun juga harus dilakukan RIA-nya kan, updating terkait dengan RIA yang dari awal gitu ya, sampai kemudian sebelum ditandatangani, itu seharusnya juga ada RIA-nya lagi. Jadi sebelum Bapak Presiden itu menandatangani, idealnya di situ ada RIA-nya, sehingga beliau itu bisa melihat ini dampak positifnya apa, negatifnya apa, dan lain sebagainya, unintended consequences-nya seperti apa, itu kan juga harus dilihat. Gitu. Karena ini kan masalah kenegaraan ya. Apakah itu sekadar, meskipun pakai tanda petik, sekadar keteledoran, kecerobohan, atau satu kesalahan fatal dalam sistem tata kelola pemerintahan? Nah, ini yang saya sebenarnya juga kita semua dalam kondisi yang sama-sama tidak tahu, jujur aja. Jadi ketika kami mengerjakan RIA ini kan sudah ditandatangani, baru kami mengerjakan kan gitu. Cuma jadi pertanyaan saya itu begini sekarang, kalau dari pemerintah bagaimana ya? Gitu. Saya belum pernah lihat RIA-nya pemerintah itu seperti apa. Dan juga kalau tadi saya lihat itu mulai dari seperti tadi saya jelaskan gitu ya, mulai dari awal seperti apa, updating-nya seperti apa, bahkan versi yang sebelum kemudian ditandatangani oleh Presiden, ini kami belum pernah melihat sama sekali. Yang muncul di media kalau tidak salah kan adanya frequently asked question itu ya, yang diupload itu. Tapi itu kan bukan RIA. Dan itu pun juga lebih bias kepada masalah tarif. Boleh kami ini? Ya. Adakah dugaan, kecurigaan bahkan, bahwa sebetulnya memang tidak ada RIA? Tidak ada hal itu yang disusun oleh pemerintah? Saya masih berbaik sangka ya. Masa sih negara sebesar ini gitu, nggak punya RIA? Gitu. Menurut saya almost impossible. Kok ada negara tapi kan sebesar... yang impossible ini di sini sering kejadian. Nah, itulah banyak sulap-sulapan kan. Ini yang harus kita kawal bersama sebenarnya. Jadi kami itu juga pengen melihat sebenarnya. Kalau kami melakukan analisis seperti ini, kami berempat nih ya, 4 tim, tim gitu ini. Ya. Bisa jadi kami kan yang salah kan, gitu. Lah, kalau kami yang salah, kami itu juga pengen mendapatkan koreksi. Mungkin pemerintah bisa mengatakan, kamu tuh akademisi nggak tahu apa-apa. Ini loh yang benar. Nah, ini yang kami tunggu sebenarnya. Ya biasa kan, yang namanya akademisi salah itu kan hal yang biasa. Cuma kami kan hanya satu yang kami nggak boleh lakukan, berkata bohong kan gitu. Kami harus jujur kan gitu. Tapi kesalahan yaitu embedded di dalam akademisi gitu. Nah, ini yang sebenarnya kami tunggu-tunggu, tapi sampai sekarang kami itu belum pernah mendapatkan. Apakah itu makin menguatkan? Saya mungkin pakai kata yang agak ini dah. Skeptisisme Anda sebagai akademisi bahwa memang itu tidak ada. Jujur ya, saya tidak berani berspekulasi seperti itu. Saya masih tetap berpikir kita ini negara besar. Keputusan ini adalah keputusan yang sangat besar karena ini dampaknya itu saya mengatakannya mungkin panjang kali lebar kali tinggi kan begitu. Karena ini balik lagi nanti ke dampaknya itu sampai ke proklamasi loh sebenarnya. Sampai ke Undang-Undang Dasar 45 loh sebenarnya gitu. Sebesar itu apa iya sih? Sampai nggak ada. Kan ini kan yang saya masih tetap memberikan ada ruang kepercayaan lah ya. Ruang kepercayaan bahwa dokumen ini pastinya ada. Nah, ini yang kami tunggu sekarang. Tadi dikatakan bahwa dampaknya besar. Ya. Jangan dulu lah ke proklamasi ya. Nanti kita akan ke sana. Ya. Tapi dampak besar seperti apa? Agar kami awam bisa lebih mengerti bahwa ART ini punya dampak yang kalau saya tidak salah kan dampak besarnya bukan dampak positif justru. Silakan. Ya, jadi kalau kita lihat apa sih dampak positifnya, apa dampak negatifnya kan gitu ya. Saya pernah ditanya, masa sih di situ nggak ada dampak manfaatnya. Mari kita lihat manfaatnya dulu. Ketika saya mau ngecek ini manfaatnya apa, saya harus hati-hati di situ. Tidak bisa kemudian kita cari, ini bermanfaat, bagus. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan siapa ini? Ketika kita membuat kebijakan ini, membuat perjanjian ini, kita berhadapan dengan Amerika yang sekarang dipimpin oleh Trump 2.0. Yang di dalam negerinya itu banyak hal yang dilakukan
bukan terobosan tapi terabasan. Iya, 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 iya. Nabrak-nabrak gitu ya. Dinabrak, semuanya dinabrak. Sehingga kemudian saya melihat, loh ini harus dilihat pada harus direstriksi dulu. Kalau kami ekonom tuh melakukan restriksi gitu ya. Satu, apakah manfaat itu berbenturan dengan kedaulatan negara? Ataukah manfaat itu juga manfaat ini tidak boleh berbenturan dengan multinasionalisme? Artinya dengan kesepakatan internasional, kan gitu ya. Nah, ternyata dari sana itu muncul 9, tapi dari 9 itu 4 diantaranya nabrak ketentuan-ketentuan internasional. Jadi akhirnya hanya tinggal 5. Nah, dampak negatifnya berapa? Dampak negatifnya bagi kita itu ada 36. 9 itu dampak positifnya. 9 itu dampak positif, tetapi yang 4 itu nabrak, jadi hanya tinggal 5. Berhadapan dengan 36. Ya. Nah, 36 itu macam-macam. Boleh disepil dah yang 5 dan yang sebagian dari 36 itu. Salah satu yang 5 ini yang menarik ini ya, yang ini sebenarnya yang tadi kita diskusikan terkait dengan RIA. Itu adalah pasal 2.8. Jadi pasal 2.8 ART itu menyatakan bahwa dalam penyusunan kebijakan kita itu harus menggunakan pendekatan yang transparan, pakai diskusi publik dan lain sebagainya itu. Nah, pasal 2.8 itu tidak berdiri sendiri, Mas. Dia cuma berapa kalimat, 2-3 kalimat kalau nggak salah. Tapi dia tidak berdiri sendiri. Dia terkait dengan aneks 3 pasal 2.31. Yang itu menunjukkan kepada kita ada 8 step yang detail harus diterapkan. Iya, termasuk tadi komunikasi publik, ada RIA, ada macam-macam, ada di situ ada 8. Nah, ini yang jadi lucu kemudian. Jujur saja ketika 19 Februari saya tahunya Pak Presiden menandatangani itu ya dari sosial media. Saya tahunya dari berita-berita di media-media begitu. Sebelumnya nggak pernah ada misalkan, ini kami sedang diskusi nih dengan Amerika, nggak ada. Ya, jujur aja semua sebetulnya tahu adanya ART itu setelah ditandatangani. Iya, setelah ditandatangani. Gitu. Itulah sebabnya kami itu terlambat. Kami selalu katakan mohon maaf kami itu terlambat. Tapi kenapa kami terlambat? Ya tahunya ya baru itu. Padahal pembicaraan ART itu ternyata sudah 10 bulan. Kita sama-sama tidak tahu, gitu. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan EU SEPA, perjanjian kita dengan EU, itu menarik. EU SEPA itu ditandatangani di tahun 2025, tapi pelaksanaannya itu baru dibutuhkan 2 tahun, jadi nanti Januari 2027. Prosesnya sendiri, proses perundingannya 9 tahun, Kang. Dari 2025. Ya. Sebelum 9 tahun ini masih ada 6 tahun sebelumnya itu adalah riset bersama, kan. Berarti 15 tahun. 15 tahun. Nah, kalau 15 tahun kayak begini ya siapapun pasti akan tahu kan. Oh, ini prosesnya begini loh. Kenapa prosesnya lama? Kalau tidak tahu salah lu sendiri ya. Lah iya. Nah, sekarang kenapa prosesnya lama? Nah, prosesnya lama karena EU itu mengakui kedaulatan kita dan menghormati kedaulatan kita, kita pun juga melakukan hal yang sama kepada mereka. Tapi pertanyaan saya adalah, lah kok bisa yang namanya ART itu cuma butuh waktu 10 bulan, Kang? Dan hubungan kemudian tidak begini. Tidak seimbang. Tapi begini. Ya. Jadi Amerika ada di atas kita. Nah, awalnya ketika saya membaca perjanjian ini, yang saya bayangkan karena saya sebagai ekonom ya Kang, kami itu punya ilmu, saya kebetulan ada di sebagai game teoris gitu. Nah, kalau di game teori ini kita bisa modelin perjanjian-perjanjian kayak begini kan, logikanya ini kan orang ini setara nih, ya kan, sama-sama negara berdaulat. Gitu. Kalau kita modelin kayak apa itu? Namanya disebut dengan nice bargaining, yaitu adalah kita berusaha untuk splitting a pie gitu ya, splitting kue begitu. Tapi kemudian kita jalan bareng gitu. Itu yang menunjukkan kesetaraan tadi. Ternyata ketika saya baca, loh kok kayak begini? Karena Indonesia harus. Dan Amerikanya itu nggak ada harus-harusnya kan. Nah, ini menunjukkan dia posisinya sangat jauh di atas kita ada di bawah.
Kami menyebutnya di ekonomi namanya bukan nest bargaining tapi Rubinstein bargaining atau ultimatum game. Awalnya saya masih menggunakan ultimatum game. Kenapa? Karena di dalam ultimatum game ini pihak yang kuat itu memberikan penawaran, lalu yang di bawah ini mengatakan ya atau tidak. Kalau dia mengatakan tidak, berarti collapse, the whole thing collapse, ya, dealnya tadi collapse. Tapi yang sekarang ini enggak. Ini yang disebut dengan the dictator game. Mau tidak mau harus diterima. Permainan diktator. Gitu. Iya, permainan diktator. Inilah yang kemudian menjadikan saya ketika baca itu kok bisa begini ya. Itu sebabnya kemudian banyak pertanyaan terus. Dulu rianya gimana ya? Iya. Kok bisa ditandatangani ya? Sebelum ditandatangani ini menteri-menteri yang ada di bawahnya eselon 1 dan lain sebagainya apa tidak memberi masukan dan lain sebagainya. Kita tidak bisa berharap dong kepada Bapak Presiden untuk membaca semuanya, ya nggak bisa, karena beliau posisinya kan seperti itu ya, sebagai kepala negara banyak hal yang harus dilakukan. Tapi di bawahnya ini bagaimana gitu? Ini yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya. 10 bulan, kemudian langsung ditandatangani, berbeda dengan 15 tahun dan masih akan ada lagi tuh ya. Baru nanti 2027 ditandatangani. Ya, perjanjian dengan dari 2027 itu udah implementasi. Jadi ada 2 tahun itu kayak masa untuk persiapan pelaksanaan. Oke. Ini 10 bulan ini sebetulnya siapa yang, maaf ya, agak kasar tapi saya tidak, dengan cepat saya tidak bisa menemukan satu kata lain. Siapa sih yang menyembunyikan ini kira-kira? Saya tidak tahu. Jujur aja saya tidak tahu. Saya tahunya ART ya ketika sudah sudah ditandatangani dan sudah publish kan. Nah, harusnya kan kemudian pertanyaannya kementerian lembaga apa yang bertanggung jawab untuk yang seperti ini? Apakah ada Kemendak, apakah Kemenlu tentunya atau Kemenko dan lain sebagainya. Ini kan yang seharusnya yang paling mungkin siapa? Kan kalau desas-desusnya tim Kemenko dikatakan saja yang dipimpin langsung oleh Pak Airlangga Hartarto, apakah benar seperti itu? Nah itu saya nggak tahu, jujur aja. Ya, jujur aja bagaimana proses di Amerikanya seperti apa, bagaimana selama 10 bulan. Jadi memang ada satu proses yang berbeda antara ART dengan tadi EU-SEPA tadi ya. Jadi kalau EU-SEPA itu ada agenda-agenda yang, nanti pembicaraan tentang ini, nanti ada pembicaraan tentang ini, agendanya kapan. Jadi terstruktur dia. Ini enggak, yang polanya Trump kan tidak seperti itu. Polanya Trump ya kalau bisa sekarang diskusi dan lain model begitu. Gitu. Jadi polanya itu tidak terstruktur seperti di EU-SEPA. Gitu. Bisakah kita mengatakan bahwa ini adalah husnudzon ya? Kita husnudzon kepada tim ini. Yang tadi saya tanyakan juga Mas Rimawan tidak bisa mengatakan siapa sebetulnya tim ini. Ya. Apakah ini kesalahan kita untuk segera menerima atau sebetulnya memang Amerika Serikat meskipun di pasal 2.8 itu seolah-olah bagus, tapi sebetulnya dia memang memaksakan, nih makan dalam 10 bulan. Ya kalau saya sih kan begini ya, kalau ketika orang bargaining itu kan masing-masing pihak menginginkan apa yang dia inginkan. Iya. Ya kan? Yang bermasalah di mana? Ya siapapun yang mau menerima. I'm sorry to say. Iya kan? Iya. Jadi kita bargain. Kalau kita bargain, saya kan juga punya aspirasi, Akang punya aspirasi kan? Iya kan? Lah kalau saya minta banyak kemudian Akang diem. Ya salah lu. Salah lu, kenapa lu nggak nolak gitu? Iya kan? Itu loh yang jadi masalah gitu. Padahal di dalam isinya itu di beberapa hal kenapa kita harus mengikuti ART dan lain sebagainya. Itu kan dimulai dari Liberation Day. Tanggal 2 April 2025 yang mana Trump pada saat itu mengumumkan, Indonesia kena 32%, Vietnam kena 47%. Pertanyaannya, dan itu kan semuanya pakai tarif. Kalau saya pribadi, mohon maaf, kalau ancamannya tarif, saya masih santai. Kenapa? Tarif itu jelas kok, Kang. Jadi sejak dulu ya, ketika orang tuh bicara di teman-teman yang mendalami, kebetulan ini bidang yang dulunya saya dalami ketika S1 itu international trade. Nah, international trade itu di sana selalu dikatakan yang ditakutkan itu bukan
tarif agreement, hambatan Hambatan tarif, tarif. tapi non Tarif tarif. barrier. Oh, non tarif Iya, barrier. karena kalau tarif misalkan dikasih nih 32%, ya sudah, yang bayar siapa? Yang bayar kan importernya sana kan, nilainya 32. Berarti tahun depan bisa di bargain misalkan. Tapi angka ini nggak akan berubah kan? Iya. Ini kan kepastian. Sekarang kalau saya pasang dengan non tarif barrier, ini lebih menakutkan. Karena non-tarif barrier itu menciptakan ketidaktentuan yang sangat besar. Iya. Nah, kita harusnya lebih fokus kepada non-tarif barrier daripada tarif barrier. Lah kalau kan pertanyaannya begini, kalau kemudian kita diancam pakai tarif barrier, pertanyaan saya pertama kali waktu itu adalah, Anda mengancam dengan tarif. Seberapa besar sebenarnya tarif itu akan menghancurkan Anda juga? Iya. Lu kan begitu kan? Lah ya kan? Dia kayak nodong, tapi di sini itu nodong tapi ada dengan pisau bermata dua. pisau bermata dua yang Iya. bisa kena dirinya sendiri gitu. Dan itu kan terlihat dengan misalnya gejolak di dalam negeri mereka sendiri. Iya. Nah, dan itu terjadi juga, itu confirm Iya. dengan jadi pertanyaannya gini, pernah nggak sih Indonesia kena 32% kan? Belum. Pernah nggak sih Vietnam kena 47? Belum. Enggak. Iya. Enggak. Iya. Kenapa? Jadi di Liberation Day itu kan kita kena 32. Iya. Vietnam kena 47. 47. Tanggal 5-nya itu langsung diimpos. Kenanya berapa? 10%, Kang. I'm sorry to say. Iya. Kenapa? Karena kalau itu dikenakan lebih tinggi lagi, dampaknya kepada konsumen dalam Amerika. negeri, iya betul. Barulah kalau tidak salah tanggal 14 Oktober 2025 itu dinaikkan jadi 19. Iya. Tapi ya hanya segitu. Mas, maaf saya salah. Ya. Mas mempelajari itu ketika, saya ulangi nih, ketika S1. Iya. Tim kita yang ada di kementerian apapun yang tadi Mas entah tidak tahu, entah karena kesopanan Jawa Mas tidak ingin menunjukkan itu, masa sih mereka tidak mengerti urusan yang katakan saja masih S1 seperti itu? Maaf, saya agak kasar. Nah, saya nggak paham, jujur aja. Iya. Ya, jadi dulu ketika saya di S1, saya ngerjain ya hal-hal yang kayak gini kan, skripsi saya terkait dengan AFTA misalkan. Nah, ketika skripsi dengan AFTA dan lain sebagainya, dan itu di situ kan dulu kan kita juga dikritik banyak kan di masa Orde Baru karena terlalu banyak non tarif barrier. Sehingga diskusi di GATT itu adalah kalau Anda punya non tarif barrier itu bisa nggak dibuat menjadi tarif? Kalau dibuat tarif itu berapa kan gitu? Itu yang selalu didorong. Sehingga kalau diancamnya itu tarif, saya tuh cuma, kenapa takut? Itu yang kami sebut di dalam game teori non-credible threat. Ancaman yang sebenarnya tidak kredibel. Ancaman tidak kredibel kok kenapa kita takut gitu. Kalau ini alasannya betul-betul perdagangan loh ya. Jadi misalkan kalau nggak salah dulu kan Trump pernah memberikan 125% kepada Cina. Come on. Saya tuh cuma bilang, Pak Trump, nun sewu nggih. Mohon maaf. Itu yang bayar nanti siapa? Yang bayar itu bukan eksportir dari Cina, tapi importer Anda. Dan ini terbukti kan? Ketika muncul, nah ini yang menarik. 19 Februari 2026 ditandatangani oleh Bapak Presiden. Tanggal 20 Februari 2026 MA Amerika mengatakan bahwa tarif IEEPA ini batal demi hukum. Satu hari. Dengan dikatakan batal demi hukum, lalu kemudian sorenya Trump memberikan tambahan lagi. Dia menggunakan proclamation. Dengan proclamation itu menerapkan apa yang disebut dengan Section 122 Undang-Undang Perdagangan Amerika, yang mana memberikan semua negara itu diterapkan rate yang sama, yaitu adalah 10%. Jadi, kalau kemudian muncul ide terkait dengan 1900 berapa kita? 1818 itu kena 0%? Enggak. Kenapa? Karena sehari setelahnya dibatalkan oleh MA, seluruh hal yang terkait dengan tarif itu tidak berlaku. Lalu kemudian Trump menetapkan proclamation, yang ini menetapkan 10% untuk semua. Jadi yang 1819 tetap kena 10%. Loh, kok kita nggak ngerasain? Iya, yang bayar bukan kita. Yang bayar adalah eksportir dari importer Amerika yang bayar. Nah,
Jadi dengan adanya SCOTUS itu, semakin ART ini tidak kredibel. Nah, yang menarik lagi adalah ada pasal 5.3 ayat 3. Pasal 5.3 itu menjelaskan at any time. At any time. Amerika kalau dia nggak happy dengan kerjasama dengan kita, itu bisa membatalkan ART, lalu menerapkan tarif 32%. Yang awal tadi. Yang awal tadi. Itu batal demi hukum. Karena SCOTUS, karena MA-nya Amerika. Nah, pertanyaan saya itu jadi begini, ini sebenarnya semakin bingung sebenarnya. Ya, saya tahu ada beberapa ekonom itu kayak mendukung, wah ini kalau dengan ini kita ada strategik, ada hal yang mungkin kita bisa mendapatkan manfaat dan lain sebagainya. Lah, ntar toh. Pihak yang tidak sepakat dengan penerapan tarif IEEPA itu adalah para importer Amerika. Mereka masukkan dulu ke CIT, ya, Court of International Trade. Dari situ ada putusan dinaikkan ke MA-nya Amerika. MA-nya Amerika membatalkan, ya kan? Udah dibatalin nih. Terus pihaknya SCOTUS juga mengatakan pemerintah Trump harus mengembalikan 160 billion dollars uang yang tadi sudah dikutip tadi, itu harus di-reimburse, harus dikembalikan ke negara masing-masing. Bukan. Yang bayar siapa? Kan importernya. Oh, importer di dalam negeri ya, di dalam negeri ya, betul. Jadi yang nggak happy itu apa? Importer dalam negeri. Importer dalam negerinya Amerika itu nggak happy, MA-nya minta, ayo dikembalikan, kan gitu ya. Yang saya heran itu kok Indonesia kok malah setuju dengan ART itu gimana ya? Nah ini mohon maaf loh, ini kan saya bingung nih. Orang Amerika, importer Amerika aja nggak sepakat, bahkan appeal kan gitu ya mengajukan ke court gitu ya. Kemudian ke MA. Bahkan MA-nya mengatakan kami sepakat dengan Anda dan kemudian ini harus dikembalikan. Kok di Indonesia kayaknya happy-happy saja. Nah, ada hal yang menarik di sini yang menurut saya adalah apakah ini tidak batal demi hukum ya? Wong MA-nya sendiri. Kan kalau kita jadi misalkan Mas jadi orang yang Amerika gitu ya, kan saya tanya, Om, ntar ya Om, MA-nya sampean itu nggak sepakat loh dengan aturan yang ada di ART. Terus gimana saya bisa menyetujui? Jadi minimum menurut saya dengan poin-poin itu, minimum kita bisa minta renegosiasi atau seperti yang dilakukan oleh Malaysia, mundur. Artinya bisa mundur kan? Loh, Malaysia bisa melakukan itu. Gitu. Kalau logika saya mohon maaf saya bukan ahli hukum ya, tapi menurut saya logikanya aja. Yang dipakai tarif itu adalah tarif IEEPA yang ditentukan di masa Liberation Day itu. Yang itu sudah dinyatakan batal demi hukum. Loh berarti kan di dalam ART itu ada yang tidak sesuai dengan hukum, nggak sesuai dengan hukum mereka. Loh kalau nggak sesuai dengan hukum mereka kan kita bisa mengatakan, selesaiin dulu dah masalahmu di internal. Masa kita kerja sama kayak begini? Apa yang membuat pihak kita, siapapun itu, mungkin saya nggak tahu juga ya, apakah MA sini, pihak hukum sini, atau paling tidak tim negosiasi ini yang kenapa tidak bisa mengatakan hal seperti itu? Ini yang belum saya dengar. Sama sekali belum saya dengar dari tim pemerintah ya. Kalau dari rekan-rekan ahli hukum kan tentunya ya belum bisa ya, karena kan ini ketentuan ini ART ini kan sesuai pasal, kalau dari banyak rekan-rekan ahli hukum tata negara ya, mereka mengatakan ini ART ini harus mendapatkan persetujuan DPR agar ada payung hukum undang-undangnya gitu. Nah sampai sekarang pun kan juga belum ada proses ini kan belum ada juga gitu. Bisakah kita mengatakan, ini kan terlanjur ditandatangani, katakan saja begitu ya, pada 19 Februari itu. Tim yang melakukan negosiasi, itu bisa nggak disebutkan mereka sadar atau tidak menjerumuskan negara mereka sendiri? Nah itu yang kembali lagi kalau saya tetap ingin membaca yang namanya RIA-nya dari pemerintah itu seperti apa. Baru setelah itu kita bisa yakin? Kita bisa mengatakan, karena sampai sekarang saya tidak paham mengapa pemerintah menandatangani begitu banyak beban yang harus kita tanggung dan begitu banyak hal yang
membebani perekonomian ini dan bahkan sampai pada level kedaulatan gitu. Tapi kalau ada yang menyepakati itu, dari pemerintah ada yang menyepakati itu, saya masih husnuzon saya adalah berarti yang bersangkutan punya argumen dong. Iya. Nah, argumennya apa nih? Gitu. Kalau Seperti argumen akademisi. itu sampai sekarang tidak kemudian tersebar di media, karena bagaimanapun kan sebetulnya kalau mereka tim ini punya perasaan ya guilty feeling lah apa, karena selalu tiap hari kita termasuk kita memperbincangkannya, kan mereka bisa dengan terbuka di zaman ini membuka argumentasi mereka. Iya. Nah, ketika itu dilakukan, apakah itu bagian dari ya memang mereka berasa bersalah dan kemudian tidak ingin kelihatan muka? Ini yang justru menurut saya kan begini, ada tadi yang kita diskusikan dengan pasal 2.8 ya, bahwa 2.8 itu bagus. 2.8 itu standar OECD ya begitu. Terbuka, gitu. Transparan, dan itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat di era demokrasi ya, memang seperti itu kan gitu ya. Nah, tapi ini kan yang menarik nih Mas. Kita menyepakati manfaat pasal 2.8, tapi kok RIA-nya belum pernah kita dapatkan. Konsultasi publiknya kok ya nggak pernah kita dapatkan. Dari aturan dari aneks 3 di pasal 2.31 dan turunannya yang ada 8 step itu sama sekali tidak pernah diterapkan. Ini kan jadi lucu. Kita menyepakati suatu aturan yang aturannya itu sendiri, ketika kita menyepakati ini, itu belum dilakukan gitu. Jadi paradok ya. Kebetulan bidang saya ada di behavioral economics, kami banyak mendiskusikan tentang paradok pengambilan keputusan, anomali pengambilan keputusan. Itu hal yang setiap hari kami diskusikan. Ini menambah paradok lagi. Dengan sekian banyak paradok, ya, saya jadi ingat satu buku tuh, Paradok Indonesia. Gitu. Tadi Mas Rimawan mengatakan bahwa ada sekian banyak beban keharusan karena Indonesia sel sekian banyak gitu, sementara Amerika beberapa teman mengatakan ada 1-2. Mas Rimawan tadi mengatakan bahkan tidak ada. 9, sekitar 9 itu. Yang selnya itu 9. Amerika Shell ya di sana. Ya. Dengan sekian banyak keharusan kita, dan tadi Mas juga mengatakan ada hal-hal yang menyentuh kedaulatan. Mengapa kita dengan gampang menyepakati hal itu? Apakah ada misalnya pikiran begini, toh aku kan cuma paling banyak 10 tahun, nanti generasi yang akan datang yang kemudian kena beban. Apa ada nggak pikiran semacam itu? Maaf nih. Saya nggak yakin ya bisa seperti itu. Kenapa? Karena ini kalau kita melihat di pasal 7.5 itu seperti ini kira-kira. Pasal 7.5 itu menyatakan bahwa ART akan berjalan kalau kemudian kita sudah masing-masing negara menyelesaikan persetujuan di internal mereka. Artinya pemerintahan Trump dengan Kongres, kita dengan DPR kan gitu ya. Lalu kemudian di situ ada exchange notification dikatakan. 90 hari setelah ada exchange notification itu barulah akan berjalan kan begitu. Tapi kan ini nggak bisa ditunggu sampai kemudian 10 tahun lagi kan Mas? Iya. Ini kan proses yang mau kalau nggak salah 90 harinya itu kan Mei ini ya, bukan? Nah itu adalah 90 hari pasca penandatanganan. Oh, oke. Tapi yang seharusnya di dalam pasal 7.5 itu adalah ada exchange notification. Nah balik lagi, jadi satu yang harus kita kawal adalah bahwa ART ini harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Setelah dari DPR ini di sini ada proses yang namanya mereka melakukan exchange of information antara exchange notification ya gitu. Nah, ini yang tentunya exchange notification-nya bagaimana kan kita tidak tahu karena kan ini kementerian terkait gitu. Tapi saya tidak yakin bahwa ini bisa ditunda setahun lagi atau kan nggak bisa. Semuanya kan orang punya kerjasama seperti ini pengennya kan cepat ya. Bahkan misalkan kayak EU SEPA itu ada penundaan, jadi diberi waktu untuk implementasi 2 tahun. Ya karena mengapa seperti itu ya, karena banyak hal yang harus dilakukan perubahan di masing-masing pihak kan gitu ya. Nah ini kan nggak mungkin sampai 10 tahun kan gitu. Ini loh yang concern saya. Jadi mau tidak mau ya di eranya Pak Prabowo ini ART ini akan diterapkan gitu. Pak Prabowo
atau katakan saja pemerintahan beliau, apakah tidak bisa mengukur sebagaimana yang diukur oleh teman-teman di IPB, di UGM, di UI, di Selios, bahwa ada sekian banyak beban yang harus kita pikirkan Nah, begini sehubungan ya. dengan ART ini. Jadi gini, kalau kita balik lagi, ilmu ekonomi itu kan bukan rocket science ya, Bang. Mohon maaf. Iya. Bukan suatu hal yang completely, misalkan kita bicara black hole atau apa yang tempatnya aja udah jauh nggak ketahuan tapi diselesaikan pakai matematika kan enggak. Semuanya itu bisa dianalisis, semuanya bisa. Artinya itu bukan hal yang, dan RIA itu regulatory impact assessment itu bukan hal yang baru, itu sudah lama kan. Nah, jadi pertanyaannya kenapa kok tidak dilakukan? Nah, itu yang atau belum dilakukan, atau kami minimum itu dari kami belum melihat naskahnya gitu ya. Betul. Nah, itulah yang jadi pertanyaan kami juga. Kalau kami banyak ada beberapa rekan itu misalkan menghitung dari sisi, oh ya kalau kita kena tarif sekian atau kita harus ada istilahnya purchase obligation. Jadi ada orang pembelian kok wajib, ya kan itu lucu kan? Iya kan? Mana ada orang beli wajib kan? Kalau nggak butuh? Lah iya itu, gitu kan? Itu kan, dan itu nilainya 33 billion, dan itu ada di dalam ART kan gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini kan seharusnya itu bisa dianalisis. Bahkan kan begini, ART itu 5% itu mengcover tentang tarif barrier. 95% diantaranya itu bicara non-tarif barrier. Meskipun non-tarif barrier seperti itu pun, kami tetap bisa memodelkannya, Kang. Ya, kalau keilmuan kami menggunakan game teori atau behavioral game teori. Loh, dari mana? Ya, dari pasal per pasal itu bisa dimodelkan. Nanti interaksinya seperti apa ya bisa. 5 tarif barrier. 5% tarif barrier. 95% non-tarif barrier. Iya, artinya kayak masa-masa yang puluhan tahun lalu. Iya, tidak ada perkembangan signifikan gitu. Bahkan sebenarnya ART itu menunjukkan kepada kita balik lagi ke Oktroy 1602. 1602. Ya. Itu zaman VOC di kita. Iya, Oktroy itu adalah undang-undang yang mendasari bagaimana VOC bekerja. Turunan dan kemudian konsekuensi dari Belanda memiliki oktroy, itu yang membuat kemudian terjadi Belanda masuk ke Indonesia, ke Nusantara, melakukan perdagangan, tetapi kemudian ujung-ujungnya perang dan lain sebagainya. Apakah bisa dikatakan bahwa Amerika seperti Belanda masa lalu merasa memiliki hak oktroy terhadap Indonesia? Itu yang saya lihat. Gitu. Jadi yang terjadi, yang dilakukan, ini yang saya heran waktu itu ya. Jadi setelah saya membaca ini, saya kemudian melihat perjanjian yang kayak begini ini kapan sih terakhir kita dapat, gitu kan? Saya nyari ke tahun 1900-an nggak dapat. Kebetulan waktu itu kan saya cukup paham dengan namanya Versailles Treaty, ya. Versailles Treaty Perang Dunia I. Versailles Treaty nggak gitu-gitu amat, gitu. Masih ada setara-setaranya lah. Iya, jadi Versailles Treaty itu jahat-jahat karena dia membuat orang Jerman yang kalah perang itu nggak bener-bener nggak bisa gerak gitu. Bahkan angkatan bersenjata pun juga nggak bisa kan gitu kan. Tapi nggak segini-gini amat banget, gitu. Mundur lagi saya ketemu yang namanya Treaty of Nanjing. Oh, Cina, Perang Candu. 1842. Yang waktu itu siapa yang salah? Loh, kalau kita mau jujur-jujuran, yang salah itu ya siapapun yang nyelundupin candu, yaitu adalah bangsa Inggris kan. Ditanggulangi oleh pemerintahan Cina, dibuang ke laut kan gitu. Inggris marah. Kemudian dibom, Shanghai dibombardir kan gitu kan. Sampai di dalam perjanjian kemudian diminta Cina mengembalikan senilai opium yang dijual, yang sudah dihancurkan tadi. Plus dia harus mendapatkan, bisa katakannya sewa Hong Kong, tapi duitnya nggak ada. Jadi itu dikatakan sewa 99 tahun. Nah itu sampai 1997. Nah itu sampai 97 itu. Dan itu nggak ada duitnya, Kang. Sama aja kayak dirampas, toh, sewa paksa. Nah polanya Trump itu persis kayak begitu, sehingga ketika saya mempelajari ini, loh, saya kagetnya begini, Kang. Bukankah Amerika
adalah negara yang menjadi pionir dari multilateralisme. Dan itu mereka mulai sejak Liga Bangsa-Bangsa 1917. Lalu mereka berhasil di tahun 44 dengan IMF, World Bank, dan lain sebagainya. Itu kan dasarnya adalah mari kita akui negara-negara ini merdeka, kita menjadi multilateralisme, punya WTO, punya WHO, UNESCO, punya UN, dan lain sebagainya. Kan gitu turunannya itu. Bahkan sampai ke bidang penanggulangan korupsi dan anti money laundering, itu dasarnya apa? Multilateralisme kan. Tapi tiba-tiba Trump 2.0 itu dibalik semua, dan dia kemudian keluar dari 66 lembaga internasional, 31 diantaranya itu yang diinisiasi oleh Amerika. Termasuk yang dia keluar itu UNESCO, UNHCR, WHO dia keluarkan. Terus juga masalah penanggulangan korupsi dan money laundering itu dilemahkan kan. Sama dengan di sini dong, ada juga presiden yang begitu tuh. Nah, itu yang terjadi sehingga sekarang ini tidak bisa kita mengatakan Amerika bicara multilateralisme. Tidak. Amerika yang dia lakukan adalah unilateralisme, tapi dia menggunakan coercive bilateralism. Polanya paksa tapi satu-satu. Misalkan di Asia ini kan sudah ada 5 negara nih yang tanda tangan, Malaysia, Taiwan, Bangladesh, Kamboja, Indonesia. Polanya itu sama semua. Jadi kayak pola zaman dulu. Kita itu sebagai sumber daya alam plus nanti pasar untuk jual. Itu polanya nggak beda dengan zamannya merkantilisme. Iya, merkantilisme. Mas Riman begini. Ada orang jahat. Ya. Orang itu di luar kita. Ya urusan dia lah ya. Ketika dia mau jahat ke kita, ya itu kan tergantung kita untuk meresponnya. Maksud saya begini, ini ada satu istilah yang saat ini sedang kuat-kuatnya nih, antek asing. Maaf, tidakkah kemudian tim ini kita tidak tahu itu apakah dari tim kementerian mana, Kementerian Perdagangan atau Kementerian apa tadi, Menko Ekonomi, dan kita tidak mau tahu juga mereka. Tidakkah kemudian dengan segala segala keharusan yang kemudian ketika kita kembalikan itu justru kembalinya ke Oktroy tahun 1602 itu, tidakkah mereka ini bisa disebut oleh Pak Prabowo sebagai antek asing gitu yang ingin menjerumuskan Indonesia? Kan harusnya begitu menurut saya. Nah itulah yang saya bingung ya, karena semakin mendalami ini kan banyak hal yang membingungkan. Jadi misalkan ada yang menarik tuh, ada satu pasal di situ yang saya tidak bisa memodelkan secara game teori. Pasal itu adalah 6.1 ayat 3. Apa itu? Kita diminta membuka lapangan kerja dan investasi di Amerika. Sementara di sini aja kita ada orang kita. 19 juta lapangan kerja itu kan begini Mas, kita itu kalau di game teori kita membuat strategi. Strategi itu kan harus endogen kan, endogenous variables bagi kita. Kita bisa ngontrol. Kalau kita diminta membuka lapangan kerja di Amerika atau investasi di Amerika, bagaimana kita bisa ngontrolnya kan? Nggak bisa kan? Jadi di situ tuh satu-satunya pasal yang saya mengakui saya macet, saya nggak bisa. Mungkin saya terlalu bodoh. Tidak bisa untuk nggak bisa saya modelin, memodelkannya aja nggak bisa. Lalu kemudian ada lagi bahwa pemerintah harus memfasilitasi perusahaan Indonesia untuk membeli barang-barang Amerika. Dan yang lebih hebat lagi itu berbagai pasal itu tidak ada reciprocal kan, nggak ada reciprocal. Jadi R-nya itu sebetulnya bohong-bohong juga ya, hanya buat mereka. Hanya menurut mereka ya sama kan kayak yang Trump katakan di tarif IEEPA yang mengatakan reciprocal tarif. Ya enggak, itu cuma satu arah dari mereka. Dan bahkan ini banyak hal yang sebenarnya ketentuan-ketentuannya itu kita jadi kayak negara bawahan gitu. Periferi ya? Iya, jadi kayak saya mengatakannya negara pasal. Negara pasal, ya betul. Jadi pasal 5 seluruh hal terkait dengan section 5 atau pasal 5 itu larinya ke situ. Jadi mereka pasal 5.1 ayat 1 itu. Jika Amerika menerapkan restriksi perdagangan ke negara ketiga
Amerika akan memberitahu Indonesia dan Indonesia wajib menerapkan restriksi yang sama. Boleh saya tanya sekarang begini kan? Ini serius. Iya. Masalahnya, saya begitu baca ini, saya pening kepala saya. Saya cuma mikir, lah dulu bukannya Amerika itu nggak seneng sama Cina ya? Iya. Iya kan? Sampai ada perang dagang. Perang dagang dan perang dagang. Dia kena kan waktu itu sama Pak Trump dibilang, kita kena 125%. Lah, kalau Amerika benar-benar nerapin ke Cina. Nah, kita harus juga melakukan hal yang sama. Ke Cina gimana? Atau katakanlah yang tetangga dekat kita lah, yang tadi ya, apa namanya? Vietnam kan kena 47% nih kan. Iya. Terus kita mau nerapin 47% ke Vietnam kan? Iya. Lah, ini kan ini loh yang berat karena kenapa? Ketika kita nanti menerapkan 47% ke Vietnam, katakanlah sesuai arahan kan sesuai arahan Amerika nih ya. Betul. Loh, Vietnam mengatakan, Om, ntar dulu Om. Kalau sampean nerapkan tarif ke saya juga bisa nerapkan tarif ke situ. Loh, retaliasi itu hal yang terbuka kan? Cina dengan Cina. Volume nilai perdagangan kita dengan Cina itu 4 kali lipat dibandingkan nilai perdagangan kita dengan Amerika. How can you comprehend, Kang? Kalau udah kayak begini, Kang. 4 kali lipat loh, Kang. Itu baru itu. Belum lagi nanti kan, dan itu intinya adalah gini, misalkan 5.1.2, atas permintaan Amerika, Indonesia wajib mengambil tindakan terhadap perusahaan negara ketiga yang dianggap merugikan Amerika. Lah, merugikan itu siapa yang menentukan? Amerika. Nah, yang menentukan yang Amerika. Terus kita diminta, ayo Om, itu merugikan, kasih. Lah repot. Nah, kalau yang merugikan itu kemudian kerjasama dengan BUMN kita, dengan perusahaan dalam negeri kita. Ingat loh, kita punya banyak kerjasama loh dengan negara-negara di Asia ini, dan ini logis kan, kita di Asia kerjasama dengan Asia, ya logis kan gitu kan. Dengan yang lebih dekat, yang serumpun lebih dekat gitu kan gitu ya, serumpun gitu. Nah, itu kena semua loh. Nah, dampaknya seperti apa? Coba bisa dibayangin. Dan itu kita, kalau ini harus comply, kita harus comply. Belum lagi ada aturan-aturan yang sebenarnya itu menyebabkan uncertainty. Apa itu? Jadi putusan, termasuk kita diminta sepakat dengan aturan undang-undang di masa yang akan datang. Atau regulasi yang akan ditentukan di masa yang akan datang. Lah, ini cara hukum bagaimana kan? Kan semuanya harus serba pasti dalam hukum ya. Lah kalau ini sesuatu yang akan ditentukan berikutnya, siapa yang tahu? Ini gimana sebetulnya ya? Itu di berapa? Di 5 titik berapa? Ya intinya ada di pasal 5. Yang kayak pasal 5 ya? Pasal 5. Sementara di pasal 2.8, ya, undang-undang yang aturan yang sama mengatakan harus ada transparansi, apa. Artinya di dalam aturannya sendiri ini paradoksal. Itu paradoksal ya, memang. Dan bahkan yang tadi tadi ada pasal pemerintah memfasilitasi pembelian barang Amerika oleh perusahaan-perusahaan Indonesia. Pertanyaan saya, yang bisa membeli siapa kan? Jadi misalkan begini, yang di situ kan misalkan produk agriculture, juga kemudian kalau nggak salah pembelian Boeing ya. Nah sekarang Boeing itu yang bisa beli siapa kan kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia ya maskapai lah. Maskapai memang ada yang swasta, ada yang dalam negeri kan, BUMN kan gitu ya. Tapi kan yang bagi pemerintah bisa memfasilitasi, yang bisa memberikan endorsement macam-macam, itu kan hanya kepada BUMN. Kan? Nah kalau swasta terus disuruh gimana kan? Misalkan Lion di pasar, harus beli, ntar dulu kan gitu kan? Itu kan. Ini kan membingungkan ya. Ini kan gua beli Airbus kan. Iya. Sementara di BUMN itu pengambilan keputusannya di pasal 6.2 itu keputusannya kebijakan BUMN itu harus mengikuti mekanisme pasar. Lah, ketika pemerintah misalkan memberikan PSO penugasan itu bagaimana? Nah, di sana ada konflik tuh kan, karena mereka mengatakannya PSM, Public Service Mandate. Kita menggunakannya Public Service Obligation. Bagi kita, orang awam mungkin ya itu sama saja. Tapi bagi orang hukum kan itu bisa beda kan. Mandate itu artinya apa, obligation artinya apa, ini kan harus diselesaikan. Dan
Ya kalau kita mau jujur-jujuran, saya boleh tanya begini, bisa nggak sih hidup kita ini dilepaskan dari BUMN? Kan nggak bisa, Nggak kan? bisa, nggak Nggak bisa, bisa. nggak bisa. BBM, listrik, macam-macam Iya, kan? iya. Nah, di pasal 6.2 itu tadi satu, BUMN dipaksa untuk mengambil keputusan sesuai dengan market Iya. mechanism, hanya pertimbangan pasar. Lalu masih diperkenankan PSM, tetapi kalau sesuai dengan marwahnya. Nah, sekarang Artinya ini ART, urusannya kelihatannya seperti perdagangan antar negara. Ya. Tapi yang kena rakyat kecil, urusan listrik lah, Betul. urusan itu begitu kan? Nah, yang menarik lagi adalah di pasal itu, mohon nanti dicek ya, 6.2. Itu kata-katanya begini, state owned or control enterprise dalam kurung SOE. Apa yang saya katakan untuk hati-hati? Karena di situ ada kata-kata control. Iya. Biasanya kan SOE itu adalah state owned enterprise. Iya. Yang dalam benak kita, oh itu berarti BUMN yang ada di bawah Kementerian Keuangan, oh itu BUMN yang ada di bawah BP BUMN ya. Tapi kalau ada kata control di situ, itu artinya apa kan? Itu artinya 2 tadi plus BUMD kan. Oh. Loh, ya kena dong. Lah di dalam BUMD itu ada BLU loh kan. Puskesmas itu BLU kan. Iya. Dinas pasar, PD pasar, rumah sakit, ya. Ada lagi kan bank, bahkan bank daerah itu. Iya, betul. Ya. BPR yang kecil gitu. Nah itu sudah selesai, belum kan? Tambah lagi, BUMDes Bumkal. Dapat dana dari mana? Modal mereka dari mana? Dari negara juga. Dari negara kan? Iya. Tambah satu lagi, programnya Bapak Presiden. Koperasi Desa Merah Putih itu. Kena semua kan? Kalau itu tidak harus mengambil keputusannya didasarkan pada betul-betul market mechanism. Akan bisa mikirin sekarang. Mas, meskipun Mas Rimawan ini orang Jawa, ya. Tidak bisakah Mas kemudian berpikir, bukan suuzon ya, sedikit curiga, oh memang ini antek kan? yang bikin presiden harus menandatangani ini nggak? Nah begini Mas, bagaimanapun juga saya itu ekonom, ya, dan saya akademisi. Jadi kalau belum ada evidence saya tidak berani berspekulasi. Mungkin kalau saya ngambilnya di politik atau itu mungkin. Tapi sebagai ekonom ini ada code of conduct ya yang kami harus ikuti. Sehingga saya sampai sekarang kalau ditanya itu kok bisa gitu, ya iya saya juga bingung gitu. Hubungan kita dengan Cina, perdagangan itu 4 kali hubungan perdagangan kita dengan Amerika. Ya. Kalau misalnya pasal-pasal tadi dengan terpaksa kita lakukan, itu kan artinya bunuh dirinya gila-gilaan ya. Ketika Cina misalnya melakukan balas dendam. Ya. Nah itu kan baru kita bicara Cina, ya. Baru bicara Cina. Iya. Satu negara. Sementara lawannya Amerika tuh mana? Rusia juga. Semuanya dilawan. Rusia, Iran jelas kan gitu kan. Bahkan EU aja dilawan sama dia kan. Negara tetangganya emangnya nggak dilawan. Kanada sama Meksiko kan dilawan juga. Bahkan sebelum Liberation Day mereka sudah nyerang Amerika sudah menerapkan tarif yang tinggi ke Kanada dan Meksiko gitu. Jadi inilah sebenarnya ketika saya ditanya antara menerima dan menolak ART, itu mudaratnya lebih banyak mana? Saya mengatakan menerima ART itu mudaratnya lebih tinggi. Kenapa? Karena saya bilang, mohon dilihat bahwa hubungan Amerika setelah Trump 2.0 itu berbeda dengan hubungan Amerika sebelum Trump 2.0. Saya masih di Inggris ketika Tony Blair memutuskan untuk mendukung invasi Irak. Yang itu didasarkan pada apa yang disebut dengan Doji Dossier. Jadi dokumen yang sebenarnya itu abal-abal yang mengatakan bahwa Irak memiliki kemampuan untuk merakit nuklir dalam waktu 20 menit. Kan begitu kan? Awalnya muncul gitu. Setelah diserang ternyata ketahuan bahwa itu adalah untuk artileri. Lalu kalau artileri ya di mana-mana ya segitu. Kalau artileri tidak menakutkan, itulah yang kemudian dossier ini digunakan oleh Tony Blair waktu itu untuk mendukung invasi Amerika ke Irak. Dan
pada saat itu ada diskusi di ITV, saya masih ingat. Tony Blair menghadapi sekitar 10 atau 15 publik. Gitu. Itu langsung ditanya, Prime Minister begini. Dan beliau mengatakan waktu itu adalah, saya mendukung, kenapa? Karena ini adalah rekanan sekutu lama. Sekutu lama. Old friend. Pada saat itu. Dan bahkan di Tony Blair itu kayak seolah-olah dia jabatannya itu, dia mau berani untuk mempertaruhkan jabatan beliau. Pada saat itu. Itu 2004. Iya. Tapi sekarang Inggris mau, ketika diundang ke Selat Hormuz nggak mau. Loh, kenapa seperti itu? Karena Trump punya rencana untuk nyerang Denmark, mengakuisisi Greenland. Makanya orang se-Eropa marah semua. Itu juga ketika Spanyol mengatakan jangan pakai negara saya untuk menyerang Iran. Jadi polanya sudah berbeda. Sekutu Amerika sekarang yang disebut dengan blok barat menurut saya itu sudah berbeda, konstelasinya sudah berbeda. Sehingga kalau kita lihat siapa sih temannya Amerika, ya mohon maaf, hanya satu, yaitu adalah Israel. Tapi kita akan memiliki rest of the world. Nah, rest of the world itu adalah katakanlah 165 negara ya, dikurangi 2 gitu. Dikurangi Amerika sama Israel. Dikurangi Amerika sama Israel. Kita lebih mendekat ke mereka, dan ini lebih cocok dengan politik bebas aktif kan? Itulah hitungan saya. Jadi ketika saya ditanya mana yang lebih, saya bilang ya memang tidak ada yang menolak ataupun juga menerima. Itu pasti costly bagi kita. Tapi itulah gunanya ekonom, untuk menghitung di antara yang costly, mana yang lebih costly di antara yang costly kan gitu. Kemudian kita avoid yang costly itu kan gitu. Ini ya kenapa kemudian tidak terpikir bahwa kemudian Trump 2.0 ini bersengketa lah ya, bermusuhan dengan hampir semua negara di dunia, dan kita kemudian masuk menjadi bagian dari persekutuan 3 negara pada akhirnya. Iya. Nah ini yang saya nggak tahu ya, tapi kalau kebetulan background saya kan di game teori ya. Jadi kalau kami di game teori itu kan setiap kali kita berinteraksi begini, inilah game, gitu. Dan pola game teori itu kayak Sun Tzu. Sun Tzu itu bilang, if you know your enemy and know yourself, you never be in peril in 100 battles. Fahami diri, fahami lawan, dan Anda tidak akan pernah kalah di dalam 100 pertempuran. Sebagai game teoris, ketika saya kemarin itu mempelajari ini, saya cuma berpikir, ini kita sedang berhadapan dengan siapa? Apakah kita berhadapan dengan bangsa Amerika, ataukah kita berhadapan dengan Trump? Disinilah saya kemudian, setelah saya dalami juga politik dalam negerinya Trump dan lain sebagainya, bagaimana dia enggan menggunakan undang-undang, tapi dia menggunakan executive order, proclamation, atau memorandum. Ya, saya mengatakan kita sedang berhadapan dengan Trump. Kita tidak berhadapan dengan Amerika. Pertanyaannya, kalau nanti Trump jatuh, Trump selesai katakanlah ya, 5 tahun selesai, terus ini nanti bagaimana? Kan apakah itu yang kemudian ada di kepala tim-tim itu? Semua tim yang bernegosiasi itu. Trump juga sebentar lagi selesai, jadi dengan santainya kemudian meminta Pak Prabowo menandatangani. Saya kurang paham ya, tapi yang menarik begini, mengapa kemudian Malaysia dengan tegas keluar dari ART? Ini yang menarik. Artinya sekarang ini kan pada saat itu kalau tidak salah Perdana Menterinya kan mendapatkan aplaus ya. Sebelum itu kan banyak kritik tuh di Malaysia. Betul, begitu beliau menyatakan keluar, kemudian banyak mendapatkan aplaus kan gitu ya. Nah ini kan yang menarik. Artinya dengan cara seperti itu, ketika komitmennya sudah jelas, ini kan beda ya dengan ketika komitmennya masih belum jelas gitu. Yang sekarang ini kan, apakah dulunya mereka tidak tanda tangan? Mereka tanda tangan loh. Ya kan, mereka tanda tangan loh. Tapi kemudian pada saat itu mereka beberapa waktu yang lalu setelah perang Iran kemudian mundur kan gitu ya, keluar dari ART. Nah ini kan satu opsi yang perlu dipikirkan. Bisakah Pak Prabowo seberani Anwar Ibrahim melakukan itu atas nama segala beban masa depan yang udah mulai kelihatan depan mata? Nah,
Kalau saya cara jawabnya begini, saya jadi teringat apa yang pernah saya inisiasi juga ketika pandemi. Ketika pandemi saya menginisiasi gerakan namanya Sonjo, Sambatan Jogja. Nggak ada uang dalam kondisi COVID. Tapi bagaimana kita, intinya adalah mari kita bekerja menggerakkan masyarakat untuk membantu diri kita sendiri menangani COVID di Yogyakarta. Banyak hal yang bisa dilakukan kan? Banyak hal, termasuk vaksinasi, 175.000 vaksin kami lakukan. Kami buat yang namanya shelter untuk yang asimptomatis gitu ya. Ada duitnya? Nggak ada. Terus gimana? Ya sudah swadaya aja. Tapi intinya ada di mana? Cuma 1M. Mau. Mau. Ya. Mau. Itu betul-betul pelajaran yang kami dapatkan di WA Group Sonjo. Di WA Group Sonjo itu ada 30 WA Group. Pada saat di tengah-tengah itu kan kami malam-malam gitu kan diskusi. Saya sampai pada sebenarnya apa sih kuncinya kita kok bisa nangani ini gitu. Intinya cuma satu. Willingness, mau. 1M. Kan dulu kan ada misalkan 5M pakai masker gini-gini. COVID itu akhirnya kita mengatakan kan ada 3T macam-macam kan ada tuh kan. Akhirnya kita mengatakan ya sudah 1M. Jadi kalau ketika nanti kita agak kesulitan gitu, kita munculin lagi itu kan. Loh kenapa tidak 1M? Selama ini kita gerak kok 3 tahun tuh kan. Gerakan itu 3 tahun kan. Jadi kok bisa? Bisa tuh. Dan ketemu orangnya enggak, kami cuma pakai WA Group kok kan. Banyak yang sekarang ini tuh orang WA saya, Pak saya dulu di Sonjo. Ini cuma 1M. Tapi kelihatan ada nggak indikasi bahwa pemerintah itu punya mau itu untuk menyelamatkan negara ini. Tadi Mas bicara soal kedaulatan, untuk menyelamatkan kedaulatan negara ini, menyelamatkan generasi setelah kita. Ini yang belum saya observasi ya, sampai saat ini. Apakah itu dari Pak Prabowo sendiri ataupun juga dari menteri-menteri di bawah beliau ataupun juga misalkan di FAQ tadi kan ada ya dari Kemenko kan muncul gitu ya. Sampai saat ini saya belum pernah melihat yang ada pemikiran alternatif dari ART. Jadi saya tidak tahu, kembali lagi. Mohon maaf Kang kalau saya banyak nggak tahu karena memang saya tidak tahu. Saya menghormati Mas Rimawan sebagai ekonom yang pure, bukan ekonom yang agak politik gitu. Saya memahami betul. Berkali-kali saya bertanya, Mas dengan firm tetap berdiri pada sisi ekonomi itu. Saya sangat menghargai. Hanya mohon maaf, kadang-kadang kan urusan saya kadang-kadang bicara politik, kadang-kadang bicara ekonomi. Jadi dan dari sisi pemirsa Mas Akang kan pasti juga akan wonder seperti itu ya. Cuma jujur aja, kami itu tidak bisa belum mendapatkan dokumen apapun yang bisa kami apakah mengkonfirm ataukah menolak hipotesis itu. Itu yang jadi masalah. Belum sampai pada percaya bahwa memang tidak ada sama sekali dokumen-dokumen itu. Tidak dibuat, tidak didokumentasikan, ya memang santai. Nah ini yang juga saya bingung. Ironisnya tim itu digaji loh Mas, jangan salah Mas. Oh iya ya. Oh iya. Nah ini yang menarik saya gitu. Jadi gini, kita itu secara sejarah pernah mengalami kontraksi kedaulatan 3 kali. Kedaulatan pertama itu adalah tahun 50 sampai 56. Tahun 50 sampai 56. Itu adalah ketika kita sudah menandatangani KMB. Konferensi Meja Bundar. Tapi harus diingat, Konferensi Meja Bundar itu karena ada perang kan? 45 sampai 49 dan ibu kota ini kan dipindah ke Jogja kan gitu ya. Nah, disitulah kemudian KMB itu salah satunya adalah kalau ada kebijakan ekonomi, kita harus konsultasi ke Belanda. Belum lagi kita harus membayar. Karena itu ada Uni Indonesia Belanda. Nah, belum lagi kita harus membayar pampasan perang tuh 4,3 billion kan gitu-gitu ya. Tapi kemudian di tahun 56 Pak Bung Karno memutuskan bahwa tidak mau lagi membayar itu kan gitu. Oke. Nah, tetapi kita punya masalah lagi di tahun 66 sampai 70, yaitu adalah ketika pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru.
Karena di Orde Lama Orde Baru utang kita masalah ekonominya banyak kayak begitu. Terus kemudian Belanda muncul lagi kan untuk nagih lagi kan gitu kan. Itulah sebabnya kemudian ingkang sinuwun HB10 itu sampai melobi ke Ratu Juliana dan lain sebagainya. Setelah itu ada lagi itu masalah, yaitu adalah ketika Krismon dulu, ya kan? 97 ya? 97 ya, 97 kemudian berakhir di 2003 dan di 2003 itulah sebenarnya Presiden Megawati ketika itu melunasi KMB. Harus diingat tuh. Ya. Itu tanda tangannya 1949, lunasnya di 2003 di zamannya Bu Megawati. Di zaman Bu Megawati juga beliau yang memutuskan tidak meneruskan IMF dan kemudian diselesaikan di zamannya Pak SBY kan begitu. Itu semua kalau kita lihat itu ada benang merahnya kan. Satu karena perang, dua karena ada krisis ekonomi. Lah pertanyaan saya yang keempat ini kan, kalau ini ART ini dasarnya apa? Perang nggak ada, krisis ekonomi nggak ada, krisis hutang juga nggak ada. Lah kok ditandatangani? Ya, sukarela ini. Ini loh. Ini kan, dan ini kontraksi kedaulatan loh kan. Kontraksi kedaulatan. Nah mohon mungkin bisa diundang beberapa pejabat yang dulu ketika zaman Krismon ya. Itu kan bagaimanapun juga IMF itu kan ada di belakang mereka dan waktu itu kan yang kayak to some extent kayak mendikte gitu. Mungkin bisa ditanyakan. Bagaimana sih pengalamannya ketika harus menangani masalah di Indonesia ini? Tapi di sisi yang lain itu juga ada kepentingan-kepentingan IMF yang kemudian ya logis dong kalau mereka memaksakan kehendak mereka. Tentunya itu hal yang nggak mudah ya bagi para pejabat yang pernah menangani ketika itu. Menarik sekali, hanya sayang sekali Mas Himawan. Saya sudah diberitahu tadi beberapa waktu yang lalu bahwa waktu kita sangat terbatas. Terima kasih jauh-jauh dari Jogja berkenan untuk datang ke Juanda. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan merupakan bagian dari kecintaan kita terhadap negeri ini. Betapapun kadang-kadang harapan kita kembang kempis lah, sesuai dengan kondisi yang ada dari hari ke hari. Terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara, Sobat Madilog, sejarah sering menunjukkan bangsa tidak selalu runtuh karena perang. Kadang sebuah bangsa melemah perlahan melalui meja perundingan, pasal-pasal teknis dan tanda tangan yang tampak administratif. Masalah terbesar dari sebuah bangsa bukan ketika ia miskin, tetapi ketika ia kehilangan keberanian untuk menentukan nasibnya sendiri. Kita tentu tidak anti perdagangan, tidak anti kerjasama internasional, tetapi kerjasama yang sehat seharusnya memperbesar martabat bangsa, bukan memperkecil ruang bernapasnya. Negara merdeka bukan negara yang paling keras berpidato tentang nasionalisme, melainkan negara yang masih mampu berkata tidak ketika kepentingan rakyatnya terancam. Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan, kezaliman yang paling berbahaya adalah ketika manusia tidak lagi menyadari bahwa dirinya sedang dizalimi. Dan mungkin itulah pertanyaan terbesar kita saat ini. Apakah Indonesia sedang membangun masa depannya sendiri? Atau perlahan sedang dengan sukarela menjadikan dirinya sendiri sebagai budak yang terbelenggu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sip, mantap.